Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Halo teman-teman semua. Nah, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlebih. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips nih mengenai cara belajar bahasa Inggris dengan mudah. Di sini saya cuma membagikan beberapa tips simpelnya aja. Namun jika teman-teman tertarik untuk mencobanya, silakan saja. Nah, insya Allah kalau misalnya teman-teman menguasai dari yang keempat yang saya kasih ini, teman-teman akan menguasai bahasa Inggris dengan mudah. Untuk penambahan ilmu-ilmu selanjutnya, teman-teman bisa mengasah secara tidak langsung ataupun secara langsungnya nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman di dalam mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Nah, kali ini saya membagi tipsnya itu menjadi empat buah. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami yaitu tentang tenses. Di dalam mempelajari bahasa Inggris itu, kita perlu yang namanya mengetahui tentang bagaimana cara membuat sebuah kalimat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ngomong dengan seseorang, tapi kita tidak tahu apa yang mau kita omongkan, atau kita mengetahui apa yang kita omongkan, tapi kita tidak bisa merangkai katanya di dalam bahasa Inggris. Nah, untuk itu perlu teman-teman pahami tenses itu sendiri. Nah, tenses yang perlu teman kuasai di sini. Nah, pada dasarnya kalau misalnya teman-teman masih standarnya pemula atau beginner, teman-teman, atau mungkin juga sudah pas tingkat menengah juga bisa diterapkan. Teman-teman bisa menguasai yang namanya tenses seperti simple past tense, simple present, simple future, simple past continuous tense, simple present continuous tense. Jika teman-teman sudah menguasai yang contoh yang kelima dari tenses yang saya contohkan tadi, insya Allah teman-teman juga mengetahui tentang kata-kata di dalam bahasa Inggris yang bisa disebut dengan pronoun, seperti subject pronoun dan object pronoun. Nah, apa yang disebut subject pronoun itu seperti pengucapan kata ganti, misalnya I, saya, kamu, dia, mereka, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman juga mengetahui yang mana yang disebut dengan kata kerja atau yang disebut dengan verb itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman juga mengetahui tentang kata benda dan adverb atau keterangan. Nah, sampai di sini paham dulu ya teman-teman untuk tips yang pertama. Nah, untuk tips pertama ini, teman-teman sebenarnya sangat mudah sekali dalam mempelajari, apalagi teman-teman konsisten dalam mempelajarinya. Misalnya hari ini teman mencobakan untuk mempelajari tenses seperti present tense. Nah, besoknya teman-teman mencobakan untuk mempelajari tenses past tense. Jika teman-teman memahami dan mengetahui bagaimana cara membuat kalimat, maka teman-teman akan lebih dipermudahkan lagi. Nah, yang kedua yaitu vocabulary. Vocabulary ini adalah kosakata. Nah, di samping teman-teman juga mempelajari yang namanya tenses, teman-teman bisa mempelajari yang namanya atau menghafalkan yang namanya kosakata itu sendiri. Nah, apa saja kosakata yang teman-teman perlu hafal? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contohnya, seperti teman-teman menghafal 5 kosakata seperti kata kerja. Kata kerja selama 3 hari, misalnya 5 buah per harinya. Jadi menjadi 15. Nah, kemudian satu hari teman-teman nanti mencoba menghafal kosakata di luar dari kata kerja, misalnya kata benda atau misalnya kata keterangan, terserah teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah memiliki yang namanya kosakata atau hafalan dari kosakata tersebut, maka teman-teman akan lebih mudah dalam merangkai kosakata tersebut di dalam sebuah tenses. Paham ya teman-teman? Nah, ini saya menjelaskan tipsnya kali ini, saya membicarakan tentang bagaimana cara bagi seorang pemula di dalam mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Nah, dan untuk memudahkannya dia berbicara di forum-forum yang formal, bukan yang non formal seperti menguasai bahasa slang, bahasa idiom, enggak. Nah, untuk cara yang ketiganya atau tips yang ketiganya yang bisa teman-teman lakukan adalah terus mempraktekannya. Nah, di sini nih waktu saya kuliah dulu nih, berdasarkan dari pengalaman saya
saat saya kuliah, saya sering mempraktekkan yang namanya ilmu baru di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Misalnya apa saja topik yang saya dapatkan. Waktu itu mempelajari tentang penggunaan perfect. Nah, jadi saya menggunakan perfect itu dan saya cobakan ngomong dan bebas ngomongnya di mana saja. Nah, cuman kalau untuk tipsnya kali ini, daripada kita dibilang atau dikatain orang gila nanti sama orang lain, ngomong-ngomong gak jelas, mendingan kita cobakan di saat malam atau di waktu-waktu senggang kita lihat cermin. Saya pernah berpengalaman untuk berbicara di dalam bahasa Inggris dengan menggunakan yang namanya cermin itu sendiri. Saya melihat diri saya dan saya ngomong banyak di sana. Saya ngomong banyak, saya menggunakan berbagai tenses, saya ngomong dengan menggunakan berbagai tema di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Sampai-sampai saya waktu itu mencobakan beberapa tema seperti melakukan pidato, ngomong bersama teman yang menceritakan sebuah pengalaman, maka kita menggunakan yang namanya tenses past tense. Nah, atau bercerita tentang berkomunikasi seperti komunikasinya sehari-hari. Nah, di sana saya mempraktekkan. Nah, mungkin itu agak terlihat sedikit kaku atau terlihat gimana ya, karena sewaktu saya kuliah saya memiliki teman yang bisa saya ajak ngobrol, namun di dalam satu waktu saya juga butuh untuk mendalami sebuah ilmu, maka dari sana saya mempraktekannya di depan cermin. Sebab kalau misalnya saya ngomong sendiri, saya kalau nggak ada lawan nggak seru juga kayaknya. Nah, jadi di sana ya teman-teman. Nah, dalam karakter ini teman-teman bisa mencobakannya selama 1 bulan atau lebih kurangnya selama 1 bulan itu. Nah, kemungkinan teman-teman akan bisa menguasai dan lebih cepat menguasai ilmunya di dalam bahasa Inggris ini. Nah, yang keempat yaitu kalau untuk tipsnya, konsisten. Dalam artian teman-teman harus konsisten di dalam 1 bulan itu. Insya Allah teman-teman bisa meningkatkan kemampuan speaking teman-teman di dalam menggunakan bahasa Inggris, dan juga teman-teman lebih mudah di dalam writing atau di dalam penulisannya. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, itulah tips di dalam belajar bahasa Inggris ini. Nah, gimana teman-teman? Gimana tipsnya? Kalau misalnya teman-teman berminat untuk mencobanya, silakan saja. Nah, tips sudah belajar bahasa Inggris kali ini yang saya kasih kepada teman ada 4 buah. Yang pertama, teman-teman harus mempelajari yang namanya tenses itu sendiri. Yang kedua, teman-teman menambah kosakata. Yang ketiga, teman praktekkan, dan yang keempat harus konsisten. Nah, jika teman-teman sudah mampu untuk memaparkan yang keempat ini di dalam keseharian teman, maka teman-teman insya Allah akan mampu dan bisa dalam berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris itu sendiri. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk dicoba. Nah, kemungkinan besar teman-teman you can do it and you can speak English well, and we will meet together and see you next time and see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.